membebaskan seseorang tanpa syarat. Padahal sesungguhnya ketika kita memaafkan orang lain, kita menghadiahi diri kita dengan kebebasan. Sekalian selama di dalam dada kita ini ada orang yang membuat sakit hati, kemudian kita tidak melepaskannya, selama itu pula kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Pasti ada masalah, pasti ada yang tidak enak. Ketemu di jalan tidak enak, ya. Ketemu di masjid tidak enak, mendengar suaranya juga tidak enak, kucingnya lewat kita juga tersinggung, macam-macam akan muncul. Dan yang semacam ini akan menimbulkan berbagai macam persoalan. Makanya orang yang suka menyimpan sesuatu di dalam hati itu bisa menimbulkan penyakit. Sehingga kalau ada sesuatu di dalam hati kita itu harus dikeluarkan. Ya, kalau marah, keluarkan kemarahan. Kalau sedih, keluarkan kesedihan. Kalau gembira, nampakkan kegembiraan. Ya, maka orang itu akan membebaskan dirinya sendiri. Yang kedua, sekalian ada anggapan bahwa kalau kita itu memaafkan, maka harus melupakan. Ini juga anggapan yang keliru. Bahwa memaafkan itu berbeda dengan melupakan. Agama kita itu memerintahkan kepada kita itu untuk memberi maaf, tetapi bukan melupakan. Jadi memberi maaf dan melupakan itu sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan. Yang diperintahkan oleh agama kita itu adalah bagaimana kita itu berlapang dada dan memberi maaf tanpa kemudian kita melupakan. Saya pernah mendapatkan SMS yang membuat saya sakit hati. Setiap saya baca sakit hati. Padahal orangnya kirim sekali aja, kirim sekali, tapi SMS itu saya baca sekali, sakit hati saya. Saya taruh handphone, hitungnya saya buka lagi, sakit hati lagi. Setiap kali saya membaca SMS itu sakit. Bisa dia melakukan seperti itu. Ya. Rasa sakit hati ini akan tetap ada di dalam diri kita sebelum kita mampu memaafkan. Maka kemudian saya mencoba untuk menjalankan perintah Allah itu sudah dimaafkan. Tetapi kemudian SMS itu masih ada di handphone saya. Sampai kemudian istri saya baca. Ini ada tersimpan. Ya dimaafkanlah orang itu. Saya bilang kepada saya, ini tidak saya maafkan. Nah, tapi kenapa Pak SMS-nya masih disimpan? Ya untuk pelajaran, untuk kenang-kenangan. Ketika saya baca lagi, ternyata saya tidak salah. Dulu ketika saya belum memaafkan orang itu, setiap saya baca saya sakit hati. Tetapi ketika saya sudah memaafkan, saya baca menjadi lucu. Orang itu sekarang menjadi sahabat karib saya, sangat akrab. Dulu pernah melakukan seperti itu. Ya tidak salah. Karena itu agama kita itu memerintahkan kepada kita itu untuk melupakan jangan. Kenapa? Begitu banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita jangan melupakan. Ya. Bahkan sesungguhnya melupakan sesuatu tanpa memaafkan itu tidak mungkin. Ya, kalau ada misalnya suami istri yang kemudian bercerai dengan cara yang sangat menyakitkan, istrinya kemudian berusaha melupakan suaminya. Yang dilakukan apa? Fotonya dibakar, pakaian-pakaiannya dibuang, bekas-bekas suaminya tidak pun ada di rumah. Kira-kira lupa nggak? Semakin dibuang itu semakin teringat terasa. Ya, tidak bisa orang itu melupakan. Yang justru dilakukan adalah memaafkan. Maka dengan memaafkan orang akan lupa. Jadi ini bedanya melupakan dan lupa. Melupakan itu susah. Melupakan sesuatu yang kita tidak suka itu susah sekali.
Tetapi ketika kita memaafkan, maka kita akan lupa. Oh lupa, dulu pernah sakit hati lupa. Ini yang alamnya dan seperti ini yang diperintahkan oleh agama kita. Karena itu, kalau sekalian, mari kita coba renungkan di dalam kehidupan kita ini sampai saat ini. Kira-kira di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, kira-kira masih ada nggak yang membuat hati kita itu sakit ini, yang kita simpan di dalam hati kita? Maka kalau kita tidak bisa memaafkan, yakinlah bahwa orang itu yang paling sering kita ingat, paling sering muncul dalam ingatan kita. Karena itu memaafkan yang akan menyebabkan kita lupa bahwa seseorang telah menyakiti kehidupan kita. Ada yang menganggap begini, saya akan memaafkan orang kalau dia minta maaf. Betul begitu Pak? Ya saya tunggu dia minta maaf, nanti saya maafkan. Tindakan semacam ini menunggu orang lain meminta maaf baru kemudian kita memberi maaf, ini sebenarnya perbuatan yang sia-sia atau mungkin perbuatan yang konyol. Coba bayangkan, kita menunggu orang itu meminta maaf kepada kita, bisa jadi orang itu tidak merasa salah. Orang tidak merasa salah, kita tunggu minta maaf berhari-hari juga tidak akan kita maaf, dia tidak merasa salah. Atau mungkin ada teman kita yang lain yang kemudian memberitahu, kamu itu telah menyakiti dia, karena itu minta maaflah kepada dia. Masa saya tidak merasa dia perbuatan kemarin itu menyinggung perasaannya. Oh begitu ya? Atau saya harus minta maaf? Belum tentu orang yang tahu bahwa dia melakukan perbuatan yang salah itu mau minta maaf. Coba bayangkan, kita menunggu orang meminta maaf kepada kita, padahal dia tidak merasa salah. Apalagi kalau kemudian orang itu punya gengsi yang tinggi. Untuk apa saya minta maaf sama dia, sementara kita menunggu dia minta maaf. Kalau seandainya orang itu kemudian datang ke tempat kita dan dia meminta maaf kepada kita, belum tentu juga kemudian kita merasa lega. Cerita sama teman ini, kamu tahu tak? Dia kemarin datang ke rumah dan menunggu minta maaf. Kira-kira orang semacam ini puas nggak dengan pernyataan itu? Tidak akan puas. Cerita lagi, itu dia menyakiti saya, akhirnya minta maaf. Cerita orang kemarin menceritakan bahwa orang itu telah meminta maaf kepada kita, sementara kita tidak mampu, tidak punya kekuatan untuk memberikan maaf. Sehingga sesungguhnya orang semacam ini melakukan perbuatan yang menyakiti diri sendiri terus-menerus. Karena itulah sekalian, sesungguhnya setiap perintah Allah SWT itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ada yang mengatakan begini, ya saya balik dulu, baru nanti saya maafkan. Saya balik dulu. Memang ada yang diperbolehkan, tetapi membalas yang adil itu tidak. Saya mengajarkan kepada anak saya kalau sedang bertengkar, itu kan harus dilerai dulu. Kalau dibiarkan kan bisa balas-membalas tanpa akhir. Kalau salah satu melakukan tindakan yang menyakiti saudaranya, saya tekan, saya tanya, nanti mau dibalas atau dimaafkan? Katakanlah, ya sudah saya maafkan. Katakanlah, balas. Ya. Begitu diberi kesempatan membalas, dipukul adiknya keras-keras. Lebih, aku mukulnya pelan-pelan sambil guyonan kok enggak mukulnya keras-keras. Ya. Ketika seseorang itu sakit hatinya, kemudian dia diberi kesempatan untuk membalas, bayangkan orang lain memukul sekali, mungkin itu juga tidak sengaja, sementara kita memukul sekali ditambah rasa jongkok, sakit hati, dan ingin menyakiti, maka akan sangat susah bagi seseorang itu untuk bisa membalas yang setimpal. Sehingga kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan ini, orang ingin menegakkan keadilan tetapi kemudian
menimbulkan kezaliman baru tanpa akhir. Maka solusinya adalah memaafkan. Ya, dengan memaafkan itu maka memutus mata rantai. Ada seorang tokoh yang di zaman Orde Baru itu menjadi korban politik Presiden Soeharto, namanya Bapak A.S. Fatwa. Beliau difitnah dalam kasus Tanjung Priok, kemudian dipenjarakan dalam kondisi sakit di sidang. Mohon maaf, belum mencret di sidang dalam kondisi seperti itu, kemudian dipenjara bertahun-tahun di era reformasi, kemudian dibebaskan. Tetapi beliau juga orang yang pertama kali menjenguk Presiden Soeharto ketika sakit. Ya. Apa yang menjadi alasannya? Beliau ingin memutus dulu agar tidak ada dendam terus menerus. Coba kalau kemudian, padahal boleh, mestinya boleh membalas itu. Tetapi kadang-kala orang itu tidak bisa menegakkan keadilan, ya, dengan cara membalas itu. Maka memaafkan itu akan memutus rantai kezaliman demi kezaliman. Ya. Yang berikutnya ada yang mengatakan begini: orang yang memaafkan itu orang yang lemah, yang bodoh. Ya. Masa kamu maafkan begitu saja? Kamu itu kok bodoh sekali, dia itu bukan menyakiti kamu, kok kamu maafkan begitu saja. Jadi orang yang kuat itu. Ya. Padahal sesungguhnya, bahwa sekalian, orang yang memaafkan itu orang yang cerdas. Dan orang yang memaafkan itu orang yang memiliki jiwa yang sangat kuat. Coba bayangkan. Ya, yang saya lakukan tadi ya. Ini kan perbuatan orang yang takut. Orang kirim SMS sekali, dia kirim, dia habis ongkos mungkin 100 rupiah. Kita terima, kita baca sekali, sakit hati kita. Kita baca 2 kali sakit hati. Kita baca 3 kali kita sakit hati. Kita baca berkali-kali, kita merasa sakit berkali-kali, padahal orangnya menyakiti kita sekali. Kalau ada orang misalnya datang kepada kita, kemudian tangan kita ini ditusuk dengan pisau, sakit gak? Sakit, pasti sakit. Orang datang kemudian tangan kita ditusuk dengan pisau, kita merasa sakit. Tetapi ketika orang itu pergi, pisau ini kita cabut, kemudian kita tusuk-tusukkan ke tangan kita sendiri, berulang-ulang. Maka bukan hanya menyakiti diri sendiri, tetapi orang semacam ini orang yang sangat bodoh. Bagaimana bisa orang lain menyakiti cuma sekali, dan menyakiti diri sendiri berulang-ulang? Seperti itulah sesungguhnya yang terjadi pada orang yang tidak bisa memberi maaf kepada orang lain. Dia akan mengulang-ulang rasa sakit itu. Setiap ingat orangnya sakit hati, mendengar suaranya sakit hati, ketemu orang yang mirip wajahnya sakit hati, ketemu anaknya ini pasti anaknya dia. Coba lihat mirip bapaknya itu, sakit hati terus menerus. Ini kan orang yang sangat bodoh. Padahal kalau dia memaafkan, selesai urusan. Yang kedua, orang yang kuat itu sesungguhnya orang yang tidak gampang sakit hati. Kalau orang gampang tersinggung, gampang marah, gampang disakiti, orang yang jiwanya sangat lemah. Coba lihat ya sekalian, Rasulullah itu. Orang-orang kafir itu berupaya menyakiti Nabi itu dengan berbagai cara. Tetapi ternyata Rasulullah tidak sakit hati. Itu orangnya hebat. Ada orang yang setiap hari itu rajin meludahi Nabi, diludahi setiap hari. Nabi ternyata tidak sakit hati. Begitu orangnya sakit, Rasulullah yang menengok